Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GPI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah
karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semua saudaraku, dimanapun berada saudara yang ada di rumah. Biar saat ini kita terus akan memuji-muji Tuhan. Persiapkan hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca apa arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Makasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Yesus, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Raya nama Shandaya Raya. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya.
Biar semua saudara ada yang di rumah tetap hatimu menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Digenapi segala kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, semua katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jemaat GBI Petukangan yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, berterima kasih untuk Gembala di tempat ini dan Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau pertemukan kami kembali di dalam ibadah online di GBI Petukangan. Bapak, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati, dan hari ini Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Agar setiap firman Tuhan yang kami dengar bertumbuh dalam hati kami. Roh Kudus pimpin kami ibadah dari awal hingga akhirnya. Supaya setiap kami yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Mari ambil alih setiap hati para pendengar yang ada di rumah hari ini. Engkau yang mengambil alih mereka dan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Agar setiap firman yang jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur ini boleh bertumbuh dan kami menjadi rumah rohani yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan kebenaran firman-Mu. Segala puji, syukur dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam semuanya Bapak dikasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah adalah rumah Tuhan atau rumahku adalah gerejaku. Sebelumnya kita membuka Alkitab kita di dalam Hagai yang pertama
ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Bapak Ibu bisa juga membuka Alkitab di rumah dan mungkin bisa melihat di layar yang sudah ditampilkan hari ini. Ajakan untuk membangun kemah bait suci. Demikian firman Tuhan pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Jozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Jozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkannya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Jozadak, imam besar, dan semangatnya selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejauh kita sudah membaca firman Tuhan dari Hagai pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ke-14 ini. Saya perhatikan sesudah melewati masa pembuangan 70 tahun di Babel, Raja Koresi atas kehendak Tuhan mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke tanah mereka. Dan kepulangan bangsa ini terjadi dalam 3 kali di bawah pimpinan 3 tokoh yang penting yang kita baca hari ini, yaitu pertama Ezra, kedua Nehemia, dan ketiga adalah Zerubabel. Mereka adalah tokoh-tokoh yang penting yang membawa bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah airnya. Dan ketika tokoh ini memiliki visi dan misi yang berbeda, Imam Ezra pulang untuk membangun kembali kerohanian orang-orang Yahudi. Si pegawai istana Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah mulai runtuh. Dan Zerubabel, sang bupati itu, mempunyai misi membangun kembali bait Allah. Dan lewat Nabi Hagai, Zerubabel mendapat firman yang secara tegas mengecam. Mengecam siapa?
sikap bangsa Israel atau Yahudi yang mendahulukan pembangunan rumah mereka sendiri ketimbang bait Allah. Bapak dikasih Tuhan, jemaat GBI Petukangan yang saya kasih, mari perhatikan. Mungkin ini juga terjadi hari-hari ini di masa pandemi. Banyak hari-hari ini orang memikirkan dirinya sendiri ketimbang untuk beribadah kepada Tuhan. Atau mendahulukan rumah Tuhan. Masing-masing sibuk memikirkan rumah masing-masing. Bapak dikasih Tuhan, kediaman Allah itu adalah bangunan rohani. Memiliki beberapa karakteristik yang sangat luar biasa kalau kita belajar dari bagaimana kitab Hagai ini. Karena apa? Karena bangunan rohani itu dibangun yang pertama di atas dasar para rasul dan para nabi. Kalau Bapak Ibu membuka kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Saudara perhatikan di sini. Yang pertama, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Secara rohani, saudara diperlengkapi. Kemudian dibangun yang kedua dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dan yang ketiga saudara dibangun dengan menyeluruh rapi dan terus berkelanjutan. Kalau kita melihat pembangunan rohani yang Tuhan inginkan seperti ini, namun sangat disayangkan adalah sebagian, saya katakan sebagian orang Kristen, tidak semuanya, ya. Sebagian tidak mau secara aktif terlibat di dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Mengapa? Karena tidak sedikit orang Kristen menganggap gereja itu hanya sebuah tempat pertunjukan. Atau seperti bioskop. Apalagi hari-hari ini ibadah sudah online di rumah. Dulu kalau kita datang hari Minggu berdandan terlebih dahulu rapi. Mempersiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang beribadah secara offline di gereja. Tetapi dengan ibadah online kita bisa saja bangun telat siang. Kita mungkin saja melihat lewat HP ataupun laptop kita. Kita mungkin dengan tiduran, dengan santai, dengan celana pendek dan sebagainya. Dan mungkin tidak seperti yang ibadah offline. Bahkan ada yang merasa bahwa kebaktian ibadah itu persekutuan di gereja atau di rumah atau keluarganya tidak lebih sekedar rutinitas saja. Yang kosong. Ini sebagian ya, tidak semuanya. Saya berharap jemaat GBI Petukangan tidak seperti yang saya omongin hari ini. Jika ada di antara kita yang masih berpikir demikian, wah ini hanya rutinitas yang kosong, mari kita bertobat. Seharusnya di dalam gereja dan ibadah yang kita lakukan, Bapak dikasih Tuhan, kita harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah dan kepada sesama kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri. Ya, tentunya dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau di rumah jangan kemudian kita sendiri-sendiri, anak ibadah online di kamar sendiri, ibu di kamar sendiri, bapak di kamar sendiri. Tidak, harusnya kita berkumpul bersama keluarga kita. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati di sini. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Saya percaya kalau kita melihat tanda-tanda akhir zaman, kita harus mempersiapkan diri Bapak dikasih Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan, peristiwa khotbah akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus, semuanya rasanya sudah digenapi.
Dengan kata lain, ibadah itu menumbuhkan iman, Bapak dikasih Tuhan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan persekutuan di antara orang percaya dapat membangun bait Allah yang sesungguhnya. Karena ada istilah mengatakan begini, saya merasakan seperti suasana di rumah ketika berada di gereja. Seperti saya merasakan suasana gereja ketika saya ada di rumah. Mari ciptakan suasana ibadah offline itu sama seperti suasana ibadah online. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menjamah kita ketika doa pujian, penyembahan dinaikkan. Kita ikut memuji, menyembah Tuhan dengan semangat. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mendengar, kita mencatat. Kemudian kita membagikan kepada orang-orang yang lain, kepada saudara kita. Saya tidak meminta saudara untuk supaya meng-like dan menambahkan jumlah yang menonton saudara. Tetapi respon kita terlebih dahulu. Saudara, pembangunan bait Allah yang terlantar, perhatikan ini, ternyata berpengaruh secara langsung kepada kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus 3, ayat 16 sampai 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pengaruh buruk apa yang ditimbulkan oleh bait Allah yang terlantar dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu bisa melihat kitab Hagai kembali tadi. Kalau kita melihat Hagai pertama ayat ke-6a, yaitu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Jumlah yang ditabur harusnya menjadi berlipat ganda sebagaimana hukum tabur tuai. Namun ternyata tidak demikian. Coba lihat ayat 9a, mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ayat 10, ayat 11, bahkan loncat lagi Hagai 2 ayat 18. Saudara akan menemukan di sana langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Wow. Aku telah memukul kamu dengan hama, Hagai 2 ayat 18. Penyakit gandum, segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Artinya apa? Pengaruh yang sangat buruk ini adalah Tuhan yang pertama menahan langit dan bumi. Tidak terbuka berkat-berkatnya. Kalau kita tidak memperhatikan rumah rohani kita hari-hari ini. Bapak dikasih Tuhan. Mari kita renungkan ini. Kita evaluasi diri kita, bukan orang lain. Supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit kembali. Di masa pandemi ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan langit terbuka untuk berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Yang masih tersimpan di surga dicurahkan kepada orang-orang yang memperhatikan rumah rohani hari-hari ini. Maka kembali kepada sikap seperti ibadah offline saja. Meskipun di rumah Bapak Ibu menghormati kehadiran Tuhan dengan pakaian yang sopan, dengan mengikuti ibadah online ini, dan seperti saudara ada di gereja, meskipun saudara ibadahnya ada di rumah. Ini yang mungkin agak sulit mengubah kebiasaan kita, tetapi saya percaya ketika saudara ingin kembali langit terbuka, mari lakukan, karena mata Tuhan itu melihat dimanapun saya berada, ibadah dimanapun saudara berada hari ini, sikap hati yang menghormati Tuhan itulah yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua saudara, pengaruh buruk apa? Adalah kepuasan yang tidak pernah tercapai. Makan tidak sampai kenyang. Minum tidak sampai puas. Berpakaian tidak sampai hangat. Rasanya ada saja yang kurang, tidak bisa tercapai. Bapak dikasih Tuhan. Manusia memiliki sifat tidak rasa puas dan terus ingin dipuaskan. Di dalam Amsal 30 ayat 9 ada sebuah nasihat yang baik bagi jemaat GBI Petukangan supaya
kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Artinya ketika saudara diberkati oleh Tuhan, tidak menjadi sombong dan berkata, siapa Tuhan itu? Siapa? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, kepuasan hanya didapatkan ketika rumah rohani saudara selalu bersekutu dengan Tuhan. Kepuasan saudara dapatkan ketika saudara merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Perintah-perintah Tuhan itu akan memuaskan saudara. Perintah-perintah Tuhan yang saudara kerjakan, lakukan itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang sedang membangun rumah rohani saudara. Apa pengaruh buruk yang lain Bapak dikasih Tuhan? Ketiga adalah kalau ada banyak hasil tersebut cepat berkurang. Artinya upah yang diterima seperti disisihkan dalam pundi-pundi yang berlubang. Maka saudara perhatikan ya, saudara sudah bekerja demikian luar biasa di pandemi ini. Hanya itu yang saudara kejar secara fisik dan materi. Tetapi ketika saudara mengumpulkan, hasil tersebut kok cepat berkurang ya. Di mana hasilnya ini? Dan saudara mulai berpikir kok berlobang, hilang, berkatnya selalu hilang. Seperti pundi-pundinya bolong begitu Bapak dikasih Tuhan. Kita memasukkan banyak ke dalamnya tetapi tidak mendapatkannya kembali. Bisa jadi karena ada pengeluaran yang tiba-tiba tidak terduga di sana sini. Aduh, saudara harus memanage bagaimana ini keuangannya ya. Harus dibayarkan ini, harus mengeluarkan ini. Semakin hari semakin berkurang. Sangat menyedihkan kita mendengar berita-berita di masa pandemi ini. Ada yang bunuh diri karena masalah ekonomi. Ada anak yang melawan orang tua yang melawan anak. Bahkan juga ada kisah di mana seorang ibu membunuh anaknya, kan anaknya tidak bisa belajar secara online. Emosinya meningkat, tidak disadari bahwa kemudian mengalami kekerasan kepada anak-anak. Ini yang terjadi hari-hari ini sangat menyedihkan. Perceraian itu banyak sekali saudara dikasih Tuhan. Karena masa-masa yang sulit seperti ini. Ingin mendapatkan banyak, tetapi yang didapatkannya justru hilang. Bisa jadi karena apa? Kalau kita melihat Hagai pertama ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, rumah rohani kita ini, dikatakannya, yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Hasil yang dibawa pulang ke rumah dihembuskan oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita perbuat, Bapak dikasih Tuhan? Untuk menjadikan rumah masa depan kita ini. Di dalam kitab Hagai sudah dikatakan, perhatikan keadaan kita. Jangan perhatikan keadaan orang lain dulu. Tapi perhatikan keadaan kita terlebih dahulu. Perbaiki rumah itu. Rumah yang mana Pak Pendeta? Ya, rumah rohani. Karena kita adalah bait Allah. Hagai 1 ayat 5, 7, 8, Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Kita perbaiki. Pentingnya seorang anak Tuhan memiliki rumah rohani, Bapak dikasih Tuhan. Yang tetap untuk bertumbuh dengan baik. Kalau berbicara rohani sekarang, saudara, bukan sekedar kita hidup di jalanan, ya berpindah-pindah tempat. Tidak, gereja lokal adalah rumah rohani. Untuk orang yang percaya bertumbuh dengan baik dan benar di sana. Kalau Bapak Ibu biasa beribadah di GBI Petukangan, itulah gereja lokal saudara. Ya, sesama jemaat juga saling menghargai, ya. Kita bisa digembalakan di sana sebagai orang tua rohani, ada gembala, ada sesama jemaat yang sebagai kakak dan adik rohani, ada pelayan-pelayan Tuhan sebagai guru dan pengajar rohani kita.
Sebab itu Tuhan memberikan gereja lokal sebagai tempat kita bertumbuh. Sekaligus kita mendapat pelayanan, perlindungan dari segala kemungkinan yang sangat buruk. Justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, mari rapatkan barisan kita, ikut dalam kul, sesama anggota kul, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa melihat kebutuhan mereka dan kita saling menopang, gotong royong, menolong satu dengan yang lain. Bapak dikasih Tuhan, meringankan beban mereka. Di dalam rumah rohani orang percaya mendapat kelengkapan untuk bertumbuh di sini. Ya, mendapat makanan rohani yang baik, pendidikan yang benar, peluang untuk berkarya, bahkan mendapatkan disiplin yang memulihkan jika mereka menyimpang dari kebenaran. Ada orang-orang yang menasihati yang membawa kita tidak melenceng dari jalan-jalan hidup kita. Di dalam rumah rohani ini, di gereja lokal kita. Tetapi sayangnya pada zaman sekarang tidak sedikit tidak mau terikat pada satu gereja lokal. Aku mau jadi simpatisan saja dah. Aku gak mau terikat pada satu gereja lokal ini. Aku tidak mau terikat, aku ingin bebas. Aku ingin punya rumah-rumah yang aku sukai setiap minggunya. Di ibadah online ini saya bisa merasakan juga ya. Iya ya, kalau misalkan suatu saat kelihatannya membosankan, jemaat bisa pindah ke channel yang lain. Bisa saja memilih pengkhotbah yang terkenal, yang banyak penontonnya dan sebagainya. Tapi saya mengajar hari ini, supaya saya dan saudara setia dulu dalam perkara yang kecil. Lihat apa yang sudah dilakukan oleh gereja lokal saudara. Apa yang mereka usahakan supaya jemaat bertumbuh bersama. Dalam kekurangan, di dalam kelebihannya. Kita harus loyalitas untuk menjadi rumahnya. Karena di sini kita bisa memiliki peluang yang besar, saudara, untuk dapat bertumbuh secara rohani. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Dibanding dengan hanya menjadi simpatisan. Dibanding hanya tinggal cari rumah-rumah yang lain, tidak punya rumah lokal kita. Gereja Tuhan adalah rumah rohani. Tempat yang memberi terang dan damai sejahtera. Perhatikan kerohanianmu, perhatikan keadaanmu. Jadi siapa sih Pak Pendeta yang boleh naik ke gunung Tuhan itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat Mazmur 15, Mazmur 24, ya dalam Mazmur 15 itu Mazmur Daud berkata demikian, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dikatakan yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, Alkitab mengatakan tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi, mari kita naik ke gunung Tuhan dengan kondisi rohani yang tidak bercela, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang memegang janji Tuhan, dan banyak hal yang ingin Tuhan lakukan kepada setiap pribadi lepas pribadi hari ini, supaya kita ketemu Tuhan di dalam ibadah online juga. Saudara, kalau saudara mengerti manfaat gereja lokal, saudara akan merasa di mana saudara di sana ini adalah bagian dari tubuh Kristus, keluarga rohani. Saudara bisa menahan kita dari kemunduran karena apa? Karena ada sahabat-sahabat, anak-anak Tuhan, orang-orang yang rohaninya, sahabat-sahabat rohani yang selalu siap, bersedia bagi kita dalam masa-masa kelemahan. Kalau kita ingin mundur, ada saja yang mengingatkan, janganlah mundur ya. Ayo tetap kuat, percaya saja. Ini pasti bisa dilewati, badai pasti akan berlalu. Itu ada orang-orang yang menasihati kita.
Kalau kita tidak pernah punya gereja lokal atau wadah, saudara akan mungkin kemana ketika saudara ingin curhat? Lebih baik kepada orang-orang yang rohaninya, yang lebih baik untuk bisa menasihati kita dan memberikan jalan keluar, yang mendoakan dan memberikan hikmat kepada kita. Saudara menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani, itu memperhatikan dan menasihati. Itu menjadi sebuah latihan otot rohani kita. Kita dimuridkan, dilatih, kemudian bertumbuh dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Saudara kita belajar untuk berani berkorban, itu di gereja lokal, saudara dikasih Tuhan. Karena kita diajarkan, dimuridkan di sini. Sehingga otot-otot rohani kita semakin hari semakin kuat. Dulu kita tidak mengerti apa-apa, tetapi setelah aktif di dalam gereja lokal kita, maka kita diperlengkapi, diajar, dinasihati, kita bertumbuh. Semakin hari semakin dewasa Bapak dikasih Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, melatih juga orang yang lain. Identitas Kristen kita ada. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal, sama buruknya dengan menjadi manusia tanpa memiliki kewarganegaraan. Atau menjadi warga negara tanpa punya KTP. Saudara, mari saya mendorong jemaat GBI Betukangan untuk memperoleh lebih banyak lagi teman di dalam gereja, komunitas orang-orang kudus. Anda dapat memperoleh lebih banyak teman di dalam 2 bulan dengan berusaha terlibat di dalam kehidupan orang lain dibandingkan dengan 2 tahun saudara berusaha melibatkan orang lain dalam kehidupan Anda. Hari ini saudara bisa berkata, gerejaku adalah rumahku. Ingat saudara, kita harus mengerti gereja itu bukan sebuah bangunan yang dibatasi dengan tembok. Tetapi gerejaku adalah rumahku ini. Perhatikan kerohanianmu hari-hari ini. Saya tutup dengan Pengkhotbah 8 ayat 12. Mari Bapak Ibu bisa membaca bersama saya Pengkhotbah 8 ayat 12. Kalau di dalam ayat 11 sampai 12 kita mulai baca. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu, sudah perhatikan ini ya, kalau kita sering berpikir demikian, kenapa ya orang jahat itu kok gak mati-mati gitu saudara. Saudara, Tuhan itu masih memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat. Banyak orang-orang benar meninggal dunia hari-hari ini saudara dikasih Tuhan ya. Tetapi itu adalah kedaulatan dari Tuhan semuanya. Di dalam Pengkhotbah 8 kita baca tadi ayat 11 sampai 12 ya. Saya ulangi, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ketika saudara dan saya membangun rumah rohani kita masing-masing, saudara mulai bisa meroleh kebahagiaan karena saudara takut akan Tuhan di sini. Maka saudara takut akan hadirat-Nya, saudara tahu bahwa orang yang takut akan Allah itu akan beroleh kebahagiaan. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, saudara kelihatan masih tetap bahagia, senyum. Seperti tidak ada apa-apa, karena saudara mengerti sedang memperbaiki rumah rohani saudara. Saya mengajak jemaat GBI Betukangan untuk bangkit kembali dari keterburukan ini. Untuk mulai memperhatikan secara rohani terlebih dahulu. Kalau dulunya malas, bangun pagi, malas membaca firman, malas berdoa, ayo kembali lagi kepada posisimu yang seperti dahulu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Rindu kepada Tuhan, rindu kepada firman-Nya, rindu kepada perintah-perintah-Nya. Taati, lakukan dengan setia. Itu akan membawa saya dan saudara seperti Hagai tadi, maka kemuliaan rumah Tuhan itu akan lebih lagi Bapak dikasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat kemegahan bait suci yang baru, di sana dikatakan bahwa pada tahun itu ya kemuliaan Tuhan meliputi orang yang sudah membangun rumah Tuhan. Saudara, mari perhatikan kerohanianmu,
kemuliaan Tuhan itu lebih memenuhi hari-hari ini kehidupan saya dan saudara. Supaya saudara memandang hari-hari ini bukan kepada masalah atau persoalan yang besar. Tetapi saudara akan melihat fokus saja kepada Tuhan. Melihat rencana besar Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dari Alfa hingga Omega. Bukan terpengaruh dengan antikris yang akan datang. Konspirasi antikris. Dan sebagainya saudara, sehingga COVID-19 ini menjadi sebuah roh yang menakutkan bagi kita semuanya. Sehingga banyak orang yang mati karena ketakutan. Bapak dikasih Tuhan. Tetapi saya berdoa hari ini, kita fokus membangun rumah rohani kita. Supaya ketika Dia datang menjemput saya dan saudara, kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa di surga, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu yang Kau kasih di GBI Petukangan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi mereka dengan kerinduan kembali. Rasa haus dan lapar untuk hadirat Tuhan. Mengubah cara mereka beribadah secara online. Dengan menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan dimanapun Tuhan berada. Karena kami percaya Tuhan, rumah rohani kami adalah bait-Mu. Di mana kami harus perhatikan hari-hari ini kerohanian kami ya Tuhan. Kalau hari ini mungkin kami kering kembali, Roh Kudus kami minta Kau urapi mereka semuanya. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Agar mereka bangkit dari kekeringan rohani mereka. Mereka memiliki rasa haus dan lapar kembali ya Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di dada. Dan terimalah Roh Kudus hari ini. Yang menjamah hatimu kembali. Memenuhi hati dan pikiranmu dan mengurapi engkau kembali. Dan mengangkat bebanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan Roh Kudus. Responi firman Tuhan. Engkau yang memiliki rasa haus dan rindu. Tuhan akan puaskan engkau kembali hari ini. Terimalah Roh Kudus. Jangan dukakan, jangan padamkan. Dia masih bekerja hari ini dengan dahsyat di tengah-tengah pandemi ini. Percayalah, percaya saja. Engkau mungkin mengalami kelemahan fisik hari ini. Tuhan kuatkan engkau kembali. Dan jangan takut akan apa yang kau makan dan minum. Tetapi ketika engkau mencari kerajaan Allah, engkau memiliki roh takut akan Tuhan, maka semuanya pasti akan dicukupkan, ditambahkan kepadamu. Belajar untuk melakukan prinsip firman Tuhan dalam kehidupanmu. Mempraktekkannya dalam kehidupanmu. Supaya engkau berhasil dalam langkah-langkah masa depanmu. Bapak berkati semuanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin.